selanjutnya ini mengenai cashback. Karena kan banyak orang yang menggunakan e-money dapat cashbacknya. Ya. Itu kira-kira apa hukum cashback itu? Kan merupakan tambahan juga. Iya. Apakah itu masuk riba ataukah tidak? Ya, kita sebenarnya sudah pernah bahas di sini. Ya, mungkin ada yang belum hadir atau belum dengar rekamannya ini. Singkatnya begini. Ini kan ngomongin e-money, ya. Jadi kita dianggap berdosa atau memakan riba gara-gara kita meminjamkan uang kepada pihak yang menerbitkan e-money itu, ya. Ketika kita top up itu, ya, isi ulang, itu dianggap kita sedang meminjamkan uang. Nah, setelah itu kan nanti dikembalikan, lalu dia ngasih bonus, ya, berupa cashback 20%, 30%, 50% dan sebagainya. Cashback itu berarti kan kita misalnya kita top up 100.000, kita kan dapat 100.000-nya gitu, kan, karena kita beli sesuatu, dia kasih cashback, dia kasih diskon, berarti kan kita dapat lebih dari yang seharusnya kita dapat gitu, ya. Itu dianggap sebagai riba karena waktu kita top up, waktu kita isi ulang, kita dianggap sebenarnya sedang meminjamkan uang. Dan prinsip dasar riba itu kan, ya, kalau riba nasiah, ya, kullu qardin jarra manfaah gitu, ya. Segala bentuk peminjaman yang sifatnya uang lah begitu, ya. Itu kalau ada manfaat tambahan dari uang kita sendiri kan itu riba gitu, ya. Nah, tapi itu pendapat seperti itu terkoreksi dengan sendirinya. Kenapa? Karena akadnya top up atau isi ulang itu sebenarnya bukan meminjamkan uang. Logikanya begini, kalau kita top up terus dibilang itu meminjamkan uang, buktinya kita bisa pakai uang itu. Padahal kan uangnya lagi dipinjam. Harusnya nih kalau duit kita di dompet dipinjam orang nih, Pak Haji Romli itu, ya, misalnya. Kameranya arahin ke Pak Haji Romli karena banyak orang penasaran. Haji Romli yang mana sih orangnya? Gitu, banyak orang ya. yang nanya yang mana Pak Haji Romli. Nah, woi, kamera ke sono. Coba diarahkan ke Pak Haji Romli. Nah, zoom in. Nah, itu dia Pak Haji Romli, ya, saudara-saudara. Untuk pertama kalinya Pak Haji Romli masuk dalam frame gitu, ya. In frame. Apa tadi saya mau ngomong apa? Lupa jadinya itu. Ngutang. Ngutang nggak bisa dipakai. Iya, kan duit saya lagi dipinjam sama Pak Haji Romli nih gitu, ya. Nah, kalau lagi dipinjam kan saya nggak punya duit, masa saya bisa belanja? Kan duitnya lagi dipinjam. Kalau meminjamkan, ternyata kan saya bisa pakai duitnya. Berarti kan bukan meminjamkan gitu, ya. Titip, enggak juga. Kalau saya nitip duit ke Pak Haji Romli, duitnya kan ada sama beliau. Ya kan, di kantong saya enggak ada duit. Tapi saya bisa pakai duitnya. Berarti kan pinjam bukan, nitip juga bukan. Apa dong? Nah, yang lebih tepatnya itu sebenarnya, ya, itu khilafiyah, ya. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung, ya, ini bukan peminjaman lah intinya. Mungkin ini tukar uang. Ya kan? Jadi, iya. Jadi saya menukar uang saya yang bentuknya kertas menjadi digital. Ya, seperti saya masuk ke money changer, ya, tempat jual beli mata uang asing. Jadi saya mau haji nih misalnya, ya kan duit saya rupiah, di sono kan yang berlaku real. Ya saya tukar rupiah ditukar dengan real. Berarti ketika saya berangkat haji saya megang duit, maka saya bisa belanja, gitu, ya. Nah, kalau saya minjemin, saya pergi haji, ya duitnya sama Pak Romli, nggak di sono nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ibadah melulu ke masjid aja gitu. Orang pada nawar gamis, pada nawar korma, saya mah ya tekun aja ke masjid. Kenapa? Kagak punya duit gitu, ya kan? Dipinjem, duitnya dipinjem gitu kan. Tapi kalau saya bawa real gitu kan, ke masjid lempeng, pulang nyasar dulu gitu, ngelewang dulu kemana kan, ke pasar dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang e-money dan cashback dan sebagainya itu sebagai riba, sebenarnya enggak tepat juga. Makanya itu kan riba yang bukan riba. Riba dianggap, dicurigai, diviralkan sebagai riba. Tapi begitu diteliti, ditelaah lebih dalam lagi, enggak riba juga sih sebenarnya. Di situ kan perlu ada pembahasan yang lebih teliti gitu, kira-kira.